Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada bunda-bundaku semua yang hari ini sudah hadir. Alhamdulillah Allah izinkan hari ini kita bisa silaturahim, silaturruh. Semoga setiap langkah lelah dari bunda-bunda semua dan juga atas waktu yang sudah dikorbankan hari ini, Allah limpahkan keberkahan dan Allah berikan rahmat untuk kita semua. Bismillah, kita mulai ya Bun ya. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Dan juga yang terpenting adalah hari ini kita mendapatkan hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala berupa taufik. Taufik ini apa, Bun? Taufik ini adalah dimudahkan langkah kaki kita, Bun, untuk menuju kepada kebaikan. Jadi dimudahkan langkah kaki kita untuk melaksanakan ibadah, dan dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke taman-taman surganya Allah. Nah, taman surganya Allah ini apa, Bun? Taman-taman surganya Allah di dunia adalah majelis-majelis ilmu yang insya Allah di dalamnya itu dinaungi oleh malaikat dan kita senantiasa didoakan oleh malaikat. Jadi Masya Allah, barokah sekali setiap kita yang berada di majelis-majelis ilmu. Jadi setiap detiknya waktu kita itu berkah. Setiap detik waktunya kita itu didoakan kita sama malaikat. Dan yang teristimewa, di setiap detik waktu kita itu nama kita senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menyebut nama kita satu persatu. Sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat yang mulia, surat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana satu hurufnya itu adalah satu kebaikan, dan 10 hurufnya adalah energi. Energi kebaikan yang membuat kita itu kuat. Energi kebaikan yang membuat kita itu tidak menyerah. Energi kebaikan yang senantiasa membuat kita itu bisa tabah, bisa kuat menjalani apapun gelombang-gelombang yang hadir dalam samudera kehidupan kita. Masya Allah. Jadi barokallah fikum jami'an untuk bunda-bunda sholihah semua. Semoga keberkahan dan cinta kasih Allah senantiasa tercurah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Hari ini kita bermujahadah bersama ya Bun ya. Jadi hari ini itu kita bukan belajar tentang orang lain, bukan belajar tentang merubah orang lain sesuai keinginan kita, bukan belajar tentang bagaimana suami berubah, bukan belajar tentang bagaimana anak kita, bagaimana lingkungan berubah sesuai kemauan kita. Tapi di sini kita bermujahadah bersama. Kita bermujahadah dan bertekad untuk bisa menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dan kita belajar bersama untuk mewakilkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Tema kita hari ini adalah menjadi ibu yang bahagia. Mungkin mohon izin ini disampaikan kembali, gak apa-apa ya Bun ya. Di pertemuan sebelumnya dengan bunda-bunda kemarin sudah pernah dibahas, tapi insya Allah hari ini kita bahas lebih dalam lagi. Semoga tidak bosan, semoga ini bisa jadi self reminder terus untuk kita dan bisa menjadi support buat kita untuk kita bisa menjadi ibu yang bahagia dan juga ibu yang memberikan kebahagiaan untuk orang-orang yang kita cintai. Nah, bagaimana Bun agar kita itu bisa selalu bahagia, hati kita bisa lapang, dan kemudian kita juga bisa mentransfer kebahagiaan itu untuk orang-orang yang kita cintai.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita kembali lagi mengenal fitrah kita, mengenal hakikat kehidupan. Jadi fitrahnya kita dalam kehidupan ini adalah apa, Bun? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tugasnya kita di dunia ini, karena hakikat kita sebagai seorang hamba dan Allah sebagai Khalik, tugas kita adalah beribadah. Tugas kita hanyalah berikhtiar. Tugas kita hanyalah melakukan yang terbaik, berjuang dengan yang terbaik yang kita bisa. Kemudian hasil akhirnya adalah hak prerogatifnya Allah. Allah sebagai Khalik, Allah yang menciptakan diri kita, Allah yang menggenggam diri kita, Allah yang menggenggam hati orang-orang yang kita cintai. Jadi yang bisa merubah orang lain, yang bisa merubah hatinya orang lain, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya apa, Bun? Menyampaikan. Tugas kita adalah, kalau untuk anak, tugas kita mendidik dengan baik, dan kita tetap tautkan semuanya kepada Allah. Ya Rob, hamba sudah melakukan yang terbaik yang hamba bisa. Tolong izinkan ya Rob, anak hamba bisa menjadi anak yang solih, anak yang solihah. Izinkanlah keluarga hamba ya Rob bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan izinkanlah kami bersama-sama bukan hanya di dunia, tetapi bersama-sama sampai ke surgamu ya Rob. Jadi itu, Bun, tugas kita berikhtiar, tugas kita mendidik, tugas kita mengabdi. Itulah ibadah. Jadi maknanya ibadah itu luas ya, Bun ya. Bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya sedekah saja, tetapi, Bun, kegiatan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, apalagi dalam rumah tangga, jika itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya itu bernilai ibadah. Jadi Masya Allah, ibadah itu sebenarnya gampang sekali. Kita jaga niat kita menujunya hanya kepada Allah, itulah ibadah. Jadi Masya Allah, ketika kita sudah meluruskan niatnya kita sudah benar-benar menujunya hanya ke Allah, mau kita dibalas dengan kebaikan, itu Alhamdulillah. Mau kita tidak dibalas pun juga Alhamdulillah. Karena kita lakukan ini karena Allah. Allah yang akan memberikan balasan sebaik-baik balasan. Jadi itu, kita besarkan ihtisabnya kita. Ihtisab itu apa, Bun? Ketika kita melakukan sesuatu, kita yakin yang memberikan balasan, yang memberikan pahala, yang memberikan kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang sudah besar ihtisabnya, sudah baik ihtisabnya, itu susah banget untuk kecewa. Jadi ada, nanti insya Allah kita bahas di bahasan selanjutnya, mental insaltable. Mental insaltable itu artinya mental yang susah disakiti, mental yang kuat, mental yang tangguh. Nah, bagaimana nanti kita bisa menjadi seseorang wanita yang mentalnya itu mental insaltable? Nah, insya Allah kita pelajari bersama hari ini. Baik, di sini mungkin sebelumnya sudah pernah saya sampaikan ya, Bun ya, tentang dua dimensi kehidupan. Mungkin bunda-bunda yang di Centraland kemarin sudah saya sampaikan belum ya, Bun? Belum ya? Mohon izin kita ulang sedikit ya, Bun. Jadi ketika kita sadari bahwa dalam kehidupan kita hanya ada dua episode kehidupannya kita, dua dimensi kehidupan. Jadi dua dimensi kehidupan kita itu, yang pertama adalah kesedihan, yang kedua adalah kebahagiaan. Jadi episodenya yang ada di kehidupan kita itu cuma itu saja, berputar di situ saja. Hari ini kita diberikan kesedihan, besok diberikan kebahagiaan. Hari ini kita lagi seneng-seneng, Bun, misalkan besok Allah hadirkan ujian. Jadi seperti itu saja, seperti musim, jadi silih berganti.
Kalau kita ingat itu Bun, maka kita akan menjadi tenang. Tenangnya karena apa? Ini adalah episode kehidupan darimu ya Rob. Ini adalah sementara. Ketika datang kebahagiaan, kita nggak terlalu euforia dengan kebahagiaan itu, nggak terlalu lupa diri dengan kebahagiaan itu. Kita ingat lagi masih ada hari esok. Masih ada hari esok. Episodenya akan berubah. Kemudian kalau ada kesedihan, ada cobaan, ada sesuatu yang berat dalam kehidupan kita, kita pun juga jadi tenang. Karena kita yakin bahwa ini adalah episode kehidupannya kita. Masih ada hari esok. Esok akan berganti episodenya dengan kebahagiaan. Jadi itu. Kemudian bagaimana sih agar kita bisa selalu bahagia, tangguh, dan tak mudah rapuh? Yang pertama adalah ridho pada ketetapannya Allah. Ya, insya Allah ini kemarin sudah kita bahas ya Bun ya. Ridho pada ketetapannya Allah. Yang kedua itu meregulasi emosi dan pemulihan jiwa. Yang ketiga itu kita manajemen stresnya kita. Supaya apa? Supaya stres kita ini ketika dikelola menjadi baik, dikelola dengan baik, maka tidak akan menjadi sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang-orang di sekitar kita. Ya Bunda. Kemudian terapi memaafkan. Nah ini Bun, kita kemarin belum sampai ke pembahasan ini ya Bun ya, terapi memaafkan. Karena ternyata definisi antara memaafkan dan kemudian memaafkan dan melupakan itu adalah satu hal yang berbeda. Sedikit saja Bun, kita kulik sebentar tentang memaafkan. Jadi definisi memaafkan dengan melupakan itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau memaafkan itu kita terima dan kita bahagia dengan itu. Kita terima dengan lapang dada. Kita terima dengan merasa kita baik-baik saja. Gak apa-apa ya Allah, Alhamdulillah Engkau hadirkan rasa sakit ini, Engkau hadirkan kecewa ini melalui si fulan. Alasannya karena yang pertama, ketika Allah kasih kita ujian, yang pertama Allah ingin hapus dosa-dosanya kita. Itu yang pertama. Kemudian ketika Allah hadirkan ujian atau sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mengecewakan dalam kehidupan kita, yang kedua Allah pengen angkat derajat kita menjadi lebih tinggi. Jadi Masya Allah, ternyata Bun, pahala dari satu amal soleh yang tertinggi itu terletak pada pahala ridho, pahala sabar. Jadi pahala ridho, pahala sabar, makomnya lebih tinggi dari pahala tahajud, dari pahala duha, ya Bun, dari pahala sedekah. Ternyata makom pahala yang tertinggi itu terletak pada pahala ridho, pahala sabar. Jadi Masya Allah, ketika kita ingat ini ya Bun ya, rumusnya Allah itu seperti ini ternyata. Ketika Allah pengen kita dinaikkan derajatnya kita, Allah hadirkan mungkin sesuatu dalam hidup kita atau seseorang dalam hidup kita yang membuat diri kita itu merasa sakit, diri kita itu merasa tidak baik-baik saja. Kemudian diri kita itu merasa seperti hancur misalkan. Ternyata ini ada rahasia indah yang Allah inginkan dalam hidup kita, yaitu kita mendapatkan makom pahala yang tertinggi, yaitu pahala ridho, pahala sabar. Jadi pengertiannya ridho itu apa Bun? Kita berdamai dengan takdir, kita puas dengan pengaturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita, suami Bun yang saat ini mendampingi kita, yang saat ini hadir dalam kehidupannya kita, itu sudah Allah tuliskan sejak 50.000 tahun yang lalu, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi dan seisinya. Jadi Masya Allah,
Tidak main-main ternyata Allah itu mengurusi perkara jodoh. Jadi jodoh kita saat ini itu sudah Allah tuliskan di Lauh Mahfuz ternyata Bun. Sejak 50.000 tahun yang lalu, sebelum semua diciptakan. Jadi betapa sempurnanya Bun, rancangan takdirnya Allah yang Allah tuliskan itu maha sempurna. Allah menghadiahkan kita tubuh yang sempurna ya Bun ya, dengan panca indera, dengan organ-organ yang lengkap. Kita dianugerahi mata, telinga, kita dianugerahi saraf-saraf yang kompleks tanpa kita tahu apa saja nama-nama dari organ-organ dalam tubuh kita. Tapi itu tetap berfungsi dengan baik. Gak pernah ya Bun ya, misalkan mata kita, ketika kita nggak tahu apa nih nama organ-organ di mata kita, kemudian Allah jadikan itu berhenti berfungsi. Gak pernah. Allah selalu sempurna ngurusin semua itu. Allah maha sempurna mengurus yang paling detail dalam tubuh kita itu. Metabolisme tubuh kita itu Allah sudah ngurusin. Dari mulai hal yang terkecil, dari detakan jantung kita, Bun, tarikan nafas kita, aliran darah kita, itu semuanya sudah Allah yang mengatur, Allah yang mengizinkan. Apa iya takdir kita itu Allah nggak ngurusin? Masihkah kita harus menjadi galau? Masihkah kita sedih mikirin nasibnya kita? Masihkah kita terus meratapi hari-hari kita yang mungkin menurut kita itu kelabu? Padahal Allah itu sudah mengurus semuanya. Kita itu tinggal menjalaninya saja. Dengan apa? Dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita mengurus anak, ibadah. Kita mengurus suami, ibadah. Perkara kita mendapatkan apresiasi dari itu ataupun tidak, itu sudah mendapatkan apresiasi yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan cintanya Allah, apalagi yang mau kita sedihkan? Kalau kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah, apalagi yang bisa membuat kita merasa sedih? Jadi itu Bun, ternyata bahan baku utama dari ketangguhan, bahan baku utama, bahan baku terkuat dari sebuah keberanian, sebuah kekuatan dari diri seseorang adalah akidah. Jadi akidah, hatinya itu terpaut kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya akan menjadikan pribadi yang uninsultable. Jadi pribadi yang gak gampang patah, pribadi yang gak gampang putus asa, gak gampang dibikin sedih. Mau orang berbuat seperti apapun, tetap santai saja. Gak ngaruh kayaknya di kehidupan kita. Karena apa? Allah tujuan kita. Jadi definisi kebahagiaan itu Bun, ternyata kebahagiaan itu adalah sebuah feedback dari benarnya tujuan hidup kita itu menujunya ke Allah. Jadi kebahagiaan itu adalah feedback. Selama ini kita pengen ngejar-ngejar kebahagiaan, kita pengen ngejar-ngejar kesempurnaan, kita pengen ngejar-ngejar kesuksesan misalkan. Ternyata kebahagiaan itu simple Bun. Kebahagiaan itu adalah feedback dari benarnya tujuan kita menujunya ke Allah. Jadi the power of lapang dada itu luar biasa. Seseorang yang sukses di dunia wal akhirat, tentunya adalah seseorang yang sudah benar tujuan hidupnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang sudah benar tujuan hidupnya itu menujunya ke Allah. Allah yang ngatur semuanya. Kita pengen apa saja tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika menurut Allah itu baik untuk diri kita, baik untuk kehidupan kita, baik untuk dunia dan akhirat kita, maka akan Allah segerakan dikabulkan.
Tetapi jika menurut Allah itu belum baik untuk kita saat ini, belum baik untuk diri kita, dunia dan akhirat kita, belum baik untuk masa depannya kita, maka Allah akan tangguhkan saat ini, tapi Allah akan berikan di saat yang tepat. Jadi semua akan indah pada waktunya, pada waktu yang Allah sudah tetapkan, pada waktu yang Allah sudah janjikan itu yang terbaik untuk kita. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Itu jadi sebuah judul buku yang buku itu luar biasa, Bun. Insya Allah kapan-kapan jika ada nikmat waktu, nikmat sehat, kita bedah buku ya, Bun ya. Buku la tahzan innallaha ma'ana. Ya. Kemudian, Bun, selanjutnya rumus fitrah kehidupan. Kalau tadi hakikatnya kehidupan itu kita sebagai hamba, Allah sebagai khalik. Kemudian, Bun, rumus fitrahnya kehidupan itu adalah yang pertama, semua pasti diuji. Barang siapa yang hidup di dunia ini pasti akan Allah uji. Jadi ketika kita dulu pas sekolah, Bun, guru kita selalu bilang ketika ujian harap tenang, ada ujian. Kemudian yang boleh selesai, yang sudah selesai boleh pulang. Ternyata dari filosofi itu ada makna yang dalam. Harap tenang, ada ujian. Sejatinya, Bun, kita di dunia ini itu seperti sekolah. Jadi kehidupan dunia ini kita seperti sekolah. Dunia ini tempatnya ujian, tempatnya hukuman. Jadi iblis ketika melakukan satu dosa besar, yaitu sombong, merasa ana khairum minkum, kemudian Allah hukum, Allah laknat, dilemparkannya kemana, Bun? Ke dunia. Iya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar larangannya Allah, memakan buah khuldi, yang itu sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mendatangkan kemurkaannya Allah. Kemudian Nabi Adam dilemparkan dari surga kemana, Bun? Ke dunia. Jadi ya Allah, betapa dunia ini adalah tempatnya hukuman dan tempatnya ujian. Jadi betapa hinanya dunia ini. Dunia yang selalu kita kejar-kejar dari pagi hingga petang sampai pagi kembali. Dunia yang selalu kita idam-idamkan, dunia yang selalu kita cita-citakan. Ternyata hakikatnya dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya hukuman. Masya Allah. Jadi itu kadang yang membuat kita lelah. Kita itu lupa sama tujuan utama penciptaan kita di dunia ini. Kita lupa sama tujuan kita yang utama adalah kebahagiaan yang abadi, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di Quran surat 214 ya, Bun. Jadi nanti mohon izin untuk menyingkat waktu, kita baca artinya ya, Bun ya. Jadi Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya Allah, Allah itu pengen ngingetin kita, Bun. Allah itu pengen ngingetin kita. Allah sudah tuliskan dalam Al-Quran, kita itu gak akan masuk surga sebelum datang cobaan, sebelum Allah berikan ujian. Jadi ketika Allah berikan ujian, kita ingat lagi, ya Allah, ini adalah salah satu syarat darimu, hamba bisa mendapatkan jannahmu.
ketika Allah hadirkan ujian, Allah hadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, terima kasih untuk jalan surga ini. Tolong jadikanlah hamba kuat, jadikanlah hamba ridha, dan jadikanlah hamba bisa mendapatkan rahmat-Mu, rahmatnya Engkau ya Allah, sehingga hamba bisa meraih jannah-Mu. Jadi janjinya Allah berikutnya, Allah itu dekat sama kita. Pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi jarak kita sama Allah itu, Bun, ternyata hanya sejauh jarak kening kita dari sajadahnya kita. Semakin kita sering bersujud, Allah itu semakin dekat sama kita. Semakin dekat Allah itu mengabulkan doa-doanya kita. Kalau kita jarang bersujud, hati kita akan menjadi sempit. Sehingga apa? Kita merasa menjadi seseorang yang sangat menderita, merasa jadi seseorang yang sangat kecewa. Jadi ternyata rumusnya itu adalah kita dekat dulu sama Allah. Semuanya akan menjadi mudah. Kemudian selanjutnya, yang kedua, rumus fitrahnya kehidupan. Yang pertama tadi apa, Bun? Semua yang hidup pasti diuji. Kemudian yang kedua, ujian itu akan selalu sesuai sama takaran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, ini ayat yang istimewa ya, Bun ya. Kalau kita pengen terkabulnya doa kita tadi, wasilahnya, salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah mendawamkan ini ya, Bun ya. Baca Al-Fatihah, baca 3 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah 285, 284, 285, 286. Nah, ayat ini itu familiar sekali. Kita baca bersama ya, Bun. Insya Allah kita sampai rumah nanti hafal ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansyurna alal qaumil kafirin. Jadi ini, Bun, kita sering sekali kayaknya dengar ayat ini. Ternyata ayat ini adalah ayat istimewa. Jadi artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa atau mendapatkan dosa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Berilah maaf kepada kami ya Rabb, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Jadi Masya Allah, di sini itu lengkap ya, Bun ya. Kita minta tolong sama Allah supaya Allah itu gak menghadirkan satu ujian yang kita gak sanggup melakukannya. Allah nggak menghadirkan sesuatu yang membuat kita itu jauh dari Allah. Itu permohonannya kita. Kita mohon rahmatnya Allah, kita mohon ampunannya Allah. Jadi, kemudian yang ketiga, Bun, fitrahnya kehidupan ini kunci kehidupan kita. Jadi Allah itu pengen ketika kita dapat ujian, Bun, kita bisa mengkonversi ujian itu menjadi amal soleh. Ya, Bun. Bagaimana, Bun, mengkonversi ujian jadi amal soleh? Artinya, Bun, ketika ujian itu datang, Allah pengen kita dapat makom pahala yang tertinggi, yaitu pahala sabar, pahala ridho.
Inilah kita mengkonversikan ujian itu menjadi sebuah amal yang pahalanya luar biasa, amal yang pahalanya paling tinggi, yaitu sabar dan ridho. Nah itu tujuannya Allah itu ini ternyata. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ternyata ini Bun, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ternyata tujuan indahnya Allah tuh ini. Skenario Allah tuh indah banget. Allah itu tahu kalau kita itu sulit dapat surga hanya dari amal-amal ibadahnya kita. Ya Bun, kita tahu sholat kita, ya kita tahu sendiri sholat kita. Kadang di awal, kadang di tengah, kadang di ujung. Bener Bun? Tergantung kondisional kita di rumah bagaimana. Jadi itu Allah itu tahu banget kalau kita mau mendapatkan surga hanya mengandalkan ibadah-ibadah kita, ibadah wajib atau ibadah sunnah yang kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Rasanya itu sulit untuk bisa nyampainya ke surga. Maka betapa maha baiknya Allah, betapa rahman dan rahimnya Allah. Allah pengen hambanya ini semuanya masuk surga, makanya Allah kasih pahala yang makomnya tertinggi, pahala yang paling besar, pahala instan ya Bun ya. Pahala instan yang bisa mendobrak pahala-pahala kebaikannya kita, mendobrak timbangan kebaikannya kita. Dengan apa Bun? Dengan ujian. Dengan ujian. Yang ujian ini ketika kita berhasil mengkonversikan ujian ini menjadi amal solih, maka luar biasa pahalanya, makomnya yang tertinggi. Jadi itu Bun. Jadi di sini berdamai itu artinya menerima, penerimaan. Ridho itu artinya menerima semua ketetapannya Allah dengan bahagia. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ini Bun, ada quotes, boleh nanti dijadikan story WA, boleh. Apapun yang kita sampaikan, kalau misalkan itu kebaikan dan itu bisa mendatangkan ziyadatul khair, ziyadatul barokah untuk diri kita dan untuk orang lain, dan kita dasarkan semuanya itu niatnya hanya karena Allah, itulah ibadah, itulah dakwah. Jadi ternyata kuncinya, persyaratannya kita masuk surga itu ada 3 Bun. Dalam Quran surat Al-Ashr, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi ternyata kita itu kalau mau masuk surga syaratnya ada hanya 3. Kata Allah, illal ladzina amanu. Jadi artinya surat Al-Ashr sesungguhnya demi masa, sesungguhnya manusia itu kerugian, dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, orang beramal solih, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Wa amilus solihati. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kesabaran. Artinya apa Bun? Itulah definisi dari dakwah. Berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kesabaran. Artinya apa Bun? Ternyata kalau kita pengen dapetin surga, kita itu harus melakukan ketiga-tiganya Bun. Gak bisa hanya 1 dan 2 saja. Nanti kurang bekal kita untuk mencapai jannahnya Allah. Yang ketiga adalah berdakwah. Dan dakwah itu definisinya luas Bun. Kita ngajakin teman-teman untuk ngaji ya Bun ya, Masya Allah, seperti Bunda Alma
ngajak teman-teman, ayo hari ini ngaji, hari ini kajian. Masya Allah, itu adalah bagian dari dakwah. Kita share di status, misalkan kita share di status kita tentang dakwah, tentang quotes kebaikan, itu adalah dakwah. Jadi semuanya yang kita niatkan kepada Allah dan semuanya yang bisa mendatangkan ziyadatul khair, ziyadatul barokah, itu adalah dakwah. Insya Allah. Di sini mohon izin, ada kaidah kehidupan atau rumusnya pola kehidupan. Pola kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi doa ini sering sekali kita dengar. Sering kali kita dengar. Dan bahkan kita juga hafal, ananda-ananda kita juga hafal. Tapi ternyata Bun, ada makna yang besar dalam doa ini. Doanya gimana Bun? Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Jadi luar biasanya doa ini yang sering kita pakai. Misalkan kita muqaddimah ya Bun, ya buka acara, kadang-kadang kita selalu baca Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli amma ba'du. Gitu ya Bun. Ternyata inilah rumusnya pola kehidupan kita. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini, Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Rabbis rohli sodri, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku. Ternyata rumusnya kehidupan itu yang pertama adalah lapang dada dulu Bud. Rabbis rohli sodri. Setelah kita lapang dada, wa yassirli amri. Jadi Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Nah, ternyata terkadang yang membuat kita capek itu kita kebalik. Kita kebalik. Rumus ini kita balik sendiri. Kita bilang sama Allah, ya Allah, saya akan bahagia kalau keinginan saya sudah tercapai. Jadi itu. Akhirnya apa? Kita lelah, Bun. Padahal rumusnya pola kehidupan kita ini, kalau kita ini pengen mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan, sesuatu yang kita cita-citakan, ternyata rumusnya yang pertama adalah Rabbis rohli sodri, lapang dada dulu. Kemudian setelah lapang dada, wa yassirli amri, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Setelah Allah mudahkan urusan-urusan kita, kemudian wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Kalau dalam doa ini tujuannya Nabi Musa, hajatnya Nabi Musa, keinginan dan cita-citanya Nabi Musa, pengen Fir'aun itu mendengarkan dakwahnya Nabi Musa. Pengen Fir'aun itu berhenti berbuat zalim. Pengen Fir'aun itu bertaubat dan gak menyakiti rakyatnya lagi. Gitu. Jadi tujuannya itu, Bun. Nah, tujuan hidup kita apa, Bun? Nah, kita tulis di proposal kehidupan. Proposal kehidupannya kita. Jadi setiap awal tahun kita tulis ya Bun ya. Kita tulis ya Rob, inilah proposal kehidupan saya, proposal hidup saya, keinginan saya tahun ini. Udah gak? Keinginan saya tahun ini, misalkan yang pertama yang wajib kita tulis dalam proposal kehidupan kita adalah kita pengen menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi, baik ibadahnya kita, baik hubungannya kita dengan Allah, hablum minallah kita dan hablum minanas kita, hubungannya kita dengan anak, hubungannya kita dengan suami, hubungan kita bertetangga, hubungan kita dengan keluarga, ipar, mertua dan lain sebagainya. Nah, itu goal pertama yang harus kita tuliskan dalam proposal hidup kita. Kemudian kita tuliskan hajat-hajat kita, misalkan ya Rob, hamba pengen tahun ini umrah. Kita yakin, kita percaya Allah akan mudahkan semuanya.